Pembangunan jalan tol telah dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik dalam 2 tahap. Tahap pertama, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di tempat ini di Denpasar yang saya pimpin langsung, sosialisasi dan konsultasi publik kepada masyarakat pemilik lahan di masing-masing wilayah Kabupaten Jemberana, Tabanan, dan Badung secara bergantian yang dipimpin oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Bali. Dari sebanyak 8.643 orang pemilik lahan, sebanyak 8.641 warga yang setuju dan hanya 2 warga yang tidak setuju. Jadi kalau di persen yang setuju itu sekitar 99,9% yang mendukung program tol ini. Mereka menyatakan sangat mendukung program pembangunan jalan tol yang melintasi lahan yang dimilikinya dan bersedia melepaskannya tentu dengan menggunakan aturan yang berlaku. Bahkan mereka sangat berharap pembangunan segera dapat diwujudkan karena akan meningkatkan perekonomian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di 3 wilayah tersebut dan Bali secara umum. Maka untuk mendukung kelancaran pembangunan jalan tol sesuai arahan Bapak Menteri, saya telah menetapkan lokasi yang akan diserahkan hari ini sehingga bisa dilakukan proses penetapan harga pembebasan lahan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan restu alam semesta, dengan niat baik kita semua yang tulus dan lurus, semoga semua tahapan proses pembangunan jalan tol ini berjalan dengan lancar dan sukses. Juga saya sangat mengapresiasi karena jalan tol ini memiliki 3 jalur, jalur untuk penumpang umum, jalur untuk sepeda motor, dan jalur khusus untuk sepeda. Bahkan ada jalur lagi untuk pejalan kaki. Serta dilengkapi dengan 6 simpang susun atau interchange, sehingga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Selain itu, juga akan dibangun 4 tempat istirahat atau rest area, 2 di Jemberana dan 2 di Tabanan yang akan dijadikan sebagai area untuk kepentingan memberi ruang kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Jemberana dan Tabanan. Jalan tol ini akan menjadi akses infrastruktur berkembangnya pusat-pusat pertemuan perekonomian baru untuk menyeimbangkan dan memeratakan perekonomian Bali antar wilayah Bali Barat, Bali Timur, Bali Utara, dan Bali Selatan. Oleh karena itu, sejalan dengan visi Nangun Satketelo ke Bali, jalan tol Gili Manuk Mengui, mohon izin kepada Bapak berkenan menyetujui, saya mengusulkan diberi nama Tol Jagat Kerti Bali yang memiliki makna bahwa jalan tol ini merupakan infrastruktur perekonomian yang akan memberi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kehidupan masyarakat. Tentu tidak hanya masyarakat Bali, bagi juga masyarakat Indonesia pada umumnya yang berkunjung ke Bali. Nah, oleh karena itu saya mewakili pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Kota di Bali, serta masyarakat Bali menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, atas restu beliau kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang sangat saya hormati Bapak Insinyur Basuki Hadi Mulyono, sehingga pekerjaan jalan tol ini, pembangunan jalan tol ini bisa direalisasikan dan segera dapat dimulai. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bali
destinasi wisata nomor 1 di Indonesia yang dikunjungi hingga lebih dari 16 juta wisatawan setiap tahunnya, adalah pulau yang indah dengan panjang garis pantai sekitar 633,35 km. Bali diperkaya dengan gunung berapi, sungai-sungai, dan danau. Di hampir setiap sudut wilayah Bali terdapat pura peribadatan, sehingga Bali juga disebut dengan Pulau Seribu Pura. Ritual keagamaan yang kental mempengaruhi setiap unsur gerak kehidupan masyarakat Bali. Hal inilah yang menjadikan Bali bukan hanya pemandangan alam yang indah, tetapi juga kebudayaan unik, eksotik, dan terjaga. Tapi, berpusatnya kegiatan wisata dan ekonomi di Badung, Denpasar, dan Gianyar menjadikan ekonomi Bali tidaklah merata. Fakta bahwa lebih dari 95% kamar hotel dan pusat kegiatan wisata masih berpusat di wilayah tersebut memberikan dampak pada volume lalu lintas yang cukup padat, sehingga kemacetan di jalur arteri nasional pun tak dapat dihindari. Aneh kan nanti ada jalan tol dari Gilimanuk sampai ke Denpasar, kira-kira setuju Pak? Sangat setuju Pak ya. Dan siap membayar artinya per kilometer gitu ya, tidak masalah ya. Mengapa tol Gilimanuk Mengwi? Sebagai upaya penanganan transportasi logistik dan wisata, hadirlah Jalan Tol Gilimanuk Mengwi. Jalan tol bernama Tol Jagadkerti Bali yang diprakarsai oleh badan usaha yang tergabung dalam konsorsium PT Cipta Sejahtera Nusa Utama, PT Sumber Rhodium Perkasa, dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung ini akan meningkatkan efisiensi waktu tempuh dari Gilimanuk menuju pusat kegiatan di Bali, serta memungkinkan pengembangan berbagai target wisata baru di sepanjang jalur untuk meningkatkan kualitas pendapatan asli daerah yang lebih merata. Tol yang membentang lebih dari 96,84 km ini akan memberdayakan 4 desa di Bali yang akan memiliki fasilitas rest area yang mendukung pembinaan penduduk desa setempat dalam pengembangan UMKM warga sekitar. 4 desa yang berlokasi di wilayah Jembran, Bekutatan, dan Soka akan dikembangkan menjadi rest area terpadu dengan konsep yang mengangkat budaya dan kearifan lokal, sementara rest area di Desa Tabanan akan berfungsi sebagai penghubung distribusi logistik dalam kota. Pembangunan jalan tol terbagi dalam 3 seksi. Seksi pertama berada di jalur Gilimanuk hingga Bekutatan sepanjang 54,749 km. Seksi kedua lanjut dari Bekutatan menuju Soka sepanjang 23,175 km. Kemudian seksi ketiga dari Soka hingga Mengwi mencapai 18,920 km. Diharapkan dengan pembangunan tol ini menjadi solusi permasalahan kemacetan pada ruas jalan arteri nasional Gilimanuk dan Pasar, serta mempersingkat waktu perjalanan, memperlancar arus transportasi barang dan transportasi massal dari arah Bali Barat menuju ke arah Bali Timur atau sebaliknya. Tol Jagadkerti akan mempersingkat waktu tempuh kendaraan dari Gilimanuk menuju pusat ekonomi di Bali yang sebelumnya harus ditempuh dalam waktu 5 hingga 7 jam dalam kondisi normal, menjadi hanya 1,5 sampai 2 jam saja. Adapun tol yang terdiri dari 6 interchange, yaitu Simpang Susun Cekik, Simpang Susun Banyu Biru, Simpang Susun Negara, Simpang Susun Bekutatan, Simpang Susun Soka, serta Simpang Susun Wanasari. Tol Gilimanuk Bekutatan akan dilengkapi dengan 4 lajur untuk 2 arah kendaraan, sedangkan untuk tol Bekutatan Mengwi akan ditambah dengan tambahan lajur kendaraan untuk sepeda motor, 2 lajur kendaraan roda 4, serta lajur khusus sepeda dan juga pejalan kaki. Pembangunan tol yang bersinggungan langsung dengan beberapa jalan lokal Bali menyebabkan perlunya dibangun underpass dan overpass. Beberapa underpass dibangun sebagai solusi dari penanganan jalan melasti, sekaligus sebagai bentuk penghormatan dari proyek tol ini kepada masyarakat Bali. Sebagai penghubung utama antara Pulau Jawa dan pusat kegiatan di Bali, Tol Jagadkerti Bali menjadikan arus pulang pergi masyarakat dan wisatawan dari Pulau Jawa yang biasa melalui Banyuwangi ke Gilimanuk menuju pusat kegiatan di Pulau Bali
menjadi lebih singkat. Efisiensi waktu tempuh dipercaya akan menambah rata-rata lama waktu tinggal atau length of stay wisatawan di Bali menjadi lebih tinggi. Pusat pendistribusian, bagian dari upaya pemerataan ekonomi di Bali, Tol Jagat-Kertih Bali akan dilengkapi dengan sebuah pusat transit logistik baru di Tabanan, yang bisa menjadi sebuah hub pertemuan antara truk pengangkut berukuran besar dari Gilimanuk dengan truk kecil menuju ke dalam kota atau sebaliknya. Pusat logistik ini sangat membantu para wisatawan maupun mendongkrak pemerataan ekonomi di setiap wilayah Bali secara terorganisir. Pusat logistik yang difasilitasi oleh Tol Jagat-Kertih ini berfungsi menjadi tempat penyimpanan sementara karena pendistribusian barang akan dilakukan secara estafet sehingga mengurangi tonase kendaraan yang melewati jalan nasional, sehingga perjalanan wisatawan menuju lokasi wisata dan pusat ekonomi akan menjadi lebih baik. Pembangunan Tol Jagat-Kertih Bali yang akan dimulai pada tahun 2022 ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Bali baru yang sejahtera dengan efisiensi transportasi logistik dan wisata yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi Bali yang lebih merata. Pembangunan jalan tol ini yang penting adalah selalu dijaga atau keserasian pembangunan jalan tol ini dengan lingkungan. Lingkungan di sini tidak hanya Trihita Karana atau termasuk Trihita Karana sebagai konsep pembangunan di Bali ini, yaitu tadi sudah disampaikan ada sekitar 90-an lebih underpass yang untuk mengadopsi jalannya perayaan Melasti. Namun juga kita akan membangun sebisanya dan sekuat tenaga untuk terus tetap menjaga lingkungan hidup. Ya. Sebelumnya kami laporkan ternyata kita akan bikin di tengah Pulau Bali, tapi saya merasa kalau kita bikin tol di tengah Pulau Bali yang membelah pasti akan banyak merusak lingkungan. Nah, ini kita ambil yang jalur pantai, bahkan nanti ada jalur sepeda. Ya, ini mungkin jalan tol pertama yang ada jalur sepedanya di Indonesia karena memang daerah wisata. Jadi kita juga tidak ingin ikut bisnis Bapak, tapi kami akan mengawasi governance-nya karena itu tanggung jawab saya sebagai PJPK. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat bekerja keras. Nah, sekarang ini selamat bekerja aja nggak cukup. Selamat bekerja keras untuk bisa kita mempersembahkan pembangunan ini bagi rakyat Bali.